Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you Saleh and Salihah? I hope you always in good condition. Amin ya rabbal alamin. Class, welcome to thematic lesson with me. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 2. Oke, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis keunikan keragaman pakaian adat, kesenian, dan alat musik yang ada di Indonesia, melaksanakan sikap toleransi, dan menuliskan ide pokok di setiap paragraf. Are you ready to study today? Yes, good, mantap. If you have ready to study, let's say basmalah together. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita, belajar online kita, hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Next, dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya Ananda Soleh-Solihah, indahnya agama Islam. Ketika kita berpakaian pun sudah diatur dalam Al-Quran. Class? Yes. Our material in previous learning are about keragaman suku dan rumah adat di Indonesia. Students, and today we are talking about keragaman pakaian adat, kesenian, dan alat musik daerah di Indonesia. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Tabel 2.2 Pakaian adat di Indonesia. Apa nama pakaian adat daerahmu? Tentunya kamu bangga saat mengenakannya, bukan? Suatu ketika, cobalah untuk mengenakan pakaian adat dari daerah lain. Itulah salah satu cara kita menghargai keragaman pakaian adat di negara kita. Students, now I will describe to you about keunikan pakaian adat beberapa daerah yang ada di Indonesia. Di halaman 72, silakan sambil dicatat ya. Keunikan pakaian adat Bali. Pakaian adat wanita berciri khaskan menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pasang, dan selendang. Pakaian adat pria berciri khaskan menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Baju adat dari Kalimantan Barat disebut King Baba untuk pria dan King Bibinge untuk wanita. Keunikan baju adat ini terletak pada bahan pembuatannya, yakni dari kulit kayu ampuro atau kapuo.
Keunikan lainnya adalah pelengkap hiasan baju adat yang digunakan, yakni bulu burung enggang. Keunikan pakaian adat wanita Jawa Barat adalah mengenakan kebaya dengan ikat pinggang atau beber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat. Sebagai pelengkap adalah mengenakan mahkota, hiasan rambut yang digelung jucung dan diberi untaian bunga. Keunikan pakaian adat pria Jawa Barat adalah pada penutup kepalanya atau bendo. Keunikan pakaian adat Sulawesi Selatan. Pakaian adat wanita bernama baju bodo, sedangkan pakaian adat pria bernama baju baladada. Terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Warna yang digunakan baju baladada biasanya merah, biru, dan hitam. Pakaian adat Jambi. Sarung songket pada wanita terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, yaitu benang sutra. Pada pakaian wanita terdapat aksesoris tambahan, yaitu penutup kepala atau pesangkon yang terbuat dari duri pandan. Panjang lengan baju untuk pria biasanya 3/4 saja. Ananda soleh-solihah, sekarang kalian telah mengetahui keragaman pakaian adat di Indonesia. Sebagaimana bahasa daerah, kamu juga mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia terancam punah. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Now, let's watching this video. Tarian yang baru saja kalian simak adalah tari Ratoe Jaro, yang merupakan tari kreasi yang mirip dengan tari saman. Tari Ratoe Jaro menjadi tarian pembuka pada saat Asian Games 2018 di Indonesia. Kita harus bangga karena setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lain. Solehan solihah, kita telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat. Sekarang, mari mempelajari lagi keragaman budaya di Indonesia. Indonesia kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Setiap daerah memiliki kesenian khas. Begitu pula dengan daerah Sumatera Utara, suku bangsa Batak di Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Seni musik uning-uningan ini menggunakan banyak alat musik tradisional Sumatera Utara. Dari berbagai alat musik daerah, ada sebuah alat musik yang disebut garantung. Alat musik ini disukai di Sumatera Utara. Dari alat musik ini tercipta alunan melodi yang lembut. Dengan mendengarkan alunan musik ini, pikiran menjadi tenang. Oleh karena itu, banyak orang Sumatera Utara menyukainya. Pertunjukan tari secara umum dalam penampilan geraknya diiringi dengan musik. Begitu pula tarian daerah tidak terpisahkan dari suara alat musik. Jenis dan nama alat musik sangat beragam. Oke students, now perhatikan beberapa gambar alat musik daerah di halaman 89. Adakah alat musik dari daerahmu? Nah, tabel alat musik ada di halaman 87, 88. Silakan disimak ya. Number 1. Alat musik tifa. Berasal dari Papua. Alat musik sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Alat musik panting
berasal dari Kalimantan Selatan. Alat musik gamelan degung berasal dari Jawa Barat. Alat musik kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku, dan ras, sosial, budaya, maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya sikap toleransi membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat, ramah kepada tetangga. Students, do you remember about the main paragraph atau pokok pikiran? Nah, Miss kali ini akan mengulas tentang cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang ada di awal, akhir, atau awal dan akhir pada setiap paragraf. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah suku bangsa, rumah adat, tarian, kesenian, dan alat musik yang ada di setiap daerah memiliki keunikan tertentu. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bisa melestarikan keragaman tersebut agar tidak punah. Kelas, oke, tugas untuk hari ini adalah buku paket tema 7, halaman 76 sampai 77. Kalau sudah dikerjakan, silakan hasil fotonya dikirimkan ke portal e-learning ya. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. And doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks for your attention. Keep healthy, always salat on time, and happy learning soleh on solihah. Goodbye. See you next time.